Selamat datang kembali di Suara Air, podcast dari Kemitraan Air Indonesia. Bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta Satu. Silakan. Halo, saya Nabila, Pak Amron, Pak Usman, mohon izin. Hari ini saya senang sekali bisa ikut menyelami cerita-cerita dari tempat air berasal, yaitu dari hulu nih, Pak. Betul Nabila, kita beri judul episode kali ini Suara dari Hulu. Kita akan menyusuri pegunungan Rimba dan Ladang, tempat air pertama kali lahir. Dan kita mendengarkan suara yang sering dilupakan masyarakat adat dan pegiat konservasi yang telah menjaga air bahkan sebelum istilah krisis air muncul. Kan biasanya saya cuma tahu nih hilirnya aja nih, Pak. Ini di laut nih. Nah, ada apa sih memangnya, Pak, di hulunya? Jadi ini kita mungkin tahu dari cerita-cerita bahwa hulu adalah tempat kelahiran air, bagian paling atas dari daerah aliran sungai. Tapi ironisnya di sanalah krisis air justru bermula. Hutan mulai gundul, tanah tergerus, dan debit air berkurang drastis. Kalau hutan rusak, air mati. Kalau air mati, mungkin kami pun ikut mati. Kami jaga hutan bukan karena disuruh, tapi karena hidup kami di situ. Ini kata Pak Yance, ini Tetua Adat Seko, Sulawesi Selatan. Terasa banget nih, Pak. Pesannya sangat kuat nih, Pak. Jadi mereka memang merasa satu jiwa dengan hutan dan air gitu ya, Pak, dengan alam gitu, Pak. Karena mereka tidak menjaga air untuk suatu proyek, tapi karena itu adalah bagian dari hidup sehari-hari. Pak, saya dengar-dengar ada sosok yang sangat berdedikasi di hulu nih, Pak. Siapa saja sih, Pak, mereka? Saya kurang tahu tuh, Pak. Kalau untuk sosok yang berdedikasi di hulu nih siapa nih gitu? Banyak sekali sebenarnya. Jadi ini komunitas-komunitas. Ini ada informasi, ada Ibu Sari Nugraha dari LSM Hutan Lestari. Ini beliau sudah 15 tahun mendampingi komunitas di Leuser dan Meratus. Jadi ini beliau sudah berkecimpung, dan mungkin kita juga mengingat bahwa apa sebenarnya perjuangan dari pegiat konservasi di hulu. Dan beliau bilang bahwa tantangannya banyak, dari akses yang sulit, tekanan perambahan, hingga konflik lahan. Tetapi kekuatan masyarakat lokal luar biasa. Sebagai contoh misalnya di Jambi, orang rimba masih menjaga sumber air dengan tradisi mereka. Demikian pula masyarakat di Banten dari suku Baduy itu menjaga sumber-sumber mata air mereka dan tidak bisa dirusak dengan berbagai macam kegiatan aktivitas mereka sehari-hari. Tapi apakah mereka dilibatkan juga dalam kebijakan, Pak? Nah, ini sayangnya belum maksimal. Padahal pengetahuan lokal mereka itu tentang air itu sangat mendalam, sangat memahami. Tapi salah satunya bahwa mereka itu bisa membaca musim, perubahan debit air, dan tahu cara menjaga mata air untuk tetap mengalir. Itulah kepedulian mereka terhadap alam, sehingga mereka itu tahu. Mereka juga bilang bahwa dulu leluhur kami bilang tiap mata air ada penjaganya. Kalau rusak bukan cuma air yang bilang, tetapi juga roh penjaganya. Sekarang air sedikit, kami sadar kami harus menanam lagi. Ini apa yang diucapkan oleh Mama Lani, komunitas adat dari Molo di Nusa Tenggara Timur. Saya jadi merinding, Pak, dengernya. Mereka melihat air tuh bukan hanya materi itu ya, Pak, bukan sehari-hari yang dipakai gitu, tapi juga menjaga spiritual leluhur-leluhur
leluhurnya seperti itu ya Pak ya? Nah, itulah konsep-konsep masyarakat adat. Mereka juga sangat keras di dalam menjaga hukum adat itu dengan kuat. Baik di Papua, di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, itu masih ada larangan menebang di hulu atau mencemari sungai. Jadi ini yang patut kita harus ikuti, bahwa jangan mencemari sungai, itu salah satunya. Kalau mereka diberi ruang, konservasi bisa lebih murah dong dan efektif. Nah, tepat sekali. Ini banyak aktivis hukum adat yang menyuarakan hal itu. Tapi pasti banyak tantangan yang terjadi gitu ya Pak, makanya belum terlaksana. Ya, di samping itu, ini yang di luar kendali adalah perubahan iklim itu sendiri yang membuat musim jadi tidak menentu. Juga hal-hal yang merusak tanpa mengantisipasi adanya konservasi, itu investasi dan tambang mengubah bentang alam, dan pengakuan hukum adat itu masih minim. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga. Kalau membuka tambang harus diperhatikan masalah konservasinya dan juga masalah rehabilitasi setelah tambang itu berakhir. Jadi mereka pun juga melihat adanya harapan bahwa banyak pemuda adat itu mulai belajar teknologi, membuat peta wilayah sendiri, memakai GPS, dan juga untuk memantau muka air. Jadi emang warga dari sananya juga berusaha berkembang untuk menjaga tersebut ya Pak, menjaga alamnya gitu dengan menggabungkan adat. Dan teknologi seperti itu ya Pak. Ya, itulah. Kita juga harus apresiasi bahwa teknologi juga bisa dipakai oleh masyarakat adat ya. Jadi ini perlu kita cermati bahwa air yang kita minum, yang mengairi sawah, yang mengisi pembangkit listrik tenaga air, semua itu berasal dari air dari hulu. Kalau hulu rusak, air datang terlalu deras atau menghilang begitu saja, maka menjaga hulu bukan tugas orang gunung semata, tetapi ini tugas kita semua, Mbak Nabila. Ya betul Pak. Jadi kita juga punya peran terhadap untuk menjaga hulu seperti itu ya Pak ya. Saya penasaran Pak, apakah ada kisah nyata keberhasilan di lapangan itu Pak? Nah, ini banyak sebenarnya, tapi ini salah satunya yang saya petik. Di Sulawesi Tengah itu ada Dashuli, ini ada contoh bagus. Petani dan masyarakat adat menanam kembali pohon endemik. Jadi pohon-pohon yang asli itu dikembangkan lagi, kemudian juga membangun terasering dan juga membuat sumur resapan. Hasilnya sungai-sungai kecil yang tadinya mati kini hidup lagi. Wah, air kembali, kehidupan kembali ya Pak. Jadi itu benar-benar nyata ya. Jadi karena ada air maka kehidupan berjalan dengan baik. Nah, ini juga pesan aksi apa yang bisa kita lakukan. Dukungan pemerintah ramah lingkungan, hemat air, dan didukung kebijakan perlindungan hulu mungkin dapat kita terapkan untuk menjaga air tersebut ya Pak. Ya, jadi ini pertanian ramah lingkungan. Jadi jangan juga menanam tanaman pertanian yang semusim, yang justru menambah terjadinya erosi. Nah, ini harus kita hindari. Karena perubahan itu bisa dimulai dari kesadaran kecil yang mengalir sebenarnya seperti air dari hulu. Saya belajar banyak nih Pak tentang air dari hulu, terutama suara air hulu yang harus kita dengar dan kita lindungi. Jangan mau kalah nih sama yang tadi suku-suku dari pedalaman yang bahkan belajar teknologi untuk merawat
alamnya seperti itu, menggabungkan teknologi dan adat nih Pak. Nah, jadi sebelum kita mengenal kata konservasi, mereka sebenarnya sudah menjaga hutan, air, dan kehidupannya, lingkungannya. Sahabat air, dukung masyarakat adat, pelajari cerita mereka, dan sampai jumpa di episode berikutnya, Mbak Nabila. Sampai jumpa Pak, terima kasih.